Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Saya Riza Asrafi, mahasiswa Politeknik Negeri Lampung, jurusan Teknologi Informasi, Program Studi Teknologi Rekayasa Internet semester 5 kelas B. Dengan NPM 23758054. Di sini saya akan hands-on untuk mengerjakan tugas pada mata kuliah Cloud Computing 2 pada modul keempat, yaitu ini ya, challenge lab cafe ya, yaitu membuat sebuah website static untuk cafe ya. Nah, untuk langkah-langkahnya adalah yang pertama mengekstrak file ya, untuk membuat website cafe ini. Nah, sebelumnya saya sudah mendownloadnya di sini ya. Di sini. Nah, kemudian saya juga sudah mengekstrak ke komputer saya. Selanjutnya itu pada tugas kedua, yaitu membuat sebuah bucket ya, bucket atau buket ini, bucket S3 ini untuk website static. Langkah yang pertama yaitu membuka Amazon Console-nya. Ini sudah saya buka, kemudian akses ini ya, akses, kemudian buat sebuah buket di region ini ya, US and Virginia USS1. Oh ya, di sini juga saya sudah membuat laporan praktikum ya, baru setengah ya, belum 100%. Nah, di sini saya sudah membuat. Oke, ini kita tunggu. Nah, kemudian kita buat create bucket ya. Create sebuah bucket pada lokasi ini. Sudah benar lokasinya. Nah, bucket name ya, atau nama bucketnya saya akan membuat dengan nama ini. Saya samakan saja dengan nama bucket yang sudah saya buat sebelumnya, Riza Bucket ya. Satu. Kemudian scroll ke bawah. Nah, pada bagian blok public access setting ini kita uncheck, kemudian checklist dengan bagian turning off block all public access ini. Setelah itu create bucket. Tidak bisa saya ubah jadi 2 saja. Kita tunggu sampai
Nah, sukses ya. Kemudian kita akses bucket yang sudah saya buat. Nah, di bagian properti setelah itu edit di bagian ini ya, static website hosting ya. Ini edit, kemudian aktifkan ya. Setelah itu buat file HTML ya dengan nama index ya, index HTML, kemudian dokumen errornya, meskipun ini bersifat opsional, namun akan saya buat dengan nama error.html. HTML. Nah, setelah itu save change. Oke, sudah berhasil, sukses. Kemudian akses IP-nya. Lalu sudah berhasil. Saya akan cross check di bagian sini ya. Setelah itu ke bagian ini ya, ke menu objek. Nah, kemudian upload. Wait. Ini upload, ini sudah. Oh, ini upload file index.html nya dan juga folder image nya. Upload. Add file. Sini ya, ini upload file indexnya, kemudian add folder, dan juga bagian image kita upload ya. Ini upload. Kemudian pada browser, nah ini kita checklist. Setelah itu upload. Nah, ini memakan waktu yang cukup lama, jadi saya izin pause video terlebih dahulu sampai status progres dari status ini sudah berhasil semua yang saya upload. Oke, sudah selesai ya. Selanjutnya kita close. Saya close, kemudian diminta untuk menjawab pertanyaan tentang lab ya. Itu ada di sini ya. Di sini, kemudian sini, dan ini adalah pertanyaannya. Nah, question 1 atau pertanyaan pertama,
When viewing the website after test 3, do you see the page in the browser? Coba kita lihat. Belum ya, mas, kita masih belum dapat melihat page browser. Submit. Oke, kembali. Setelah itu ini sudah masuk ke tugas keempat ya, membuat sebuah buket polisi yang dapat to grant public read access, yang dapat melihat yang dapat diakses oleh publik ya. Nah, itu ada di sini, di properties atau permission. Properties, permission. Kemudian ke bagian ini ya, buket polisi. Ini edit ya. Edit. Nah, kemudian ini kita copy. Kemudian ke polisi generator. Nah, setelah itu tipe polisinya adalah ini. Kemudian efeknya kita biarkan di allow. Nah, prinsipalnya ini adalah nih, tanda bintang ya. Nah, setelah itu actionnya adalah get object. Nah, ini setelah itu Amazon resource name atau ARN nya adalah ini tadi ya, ini. Kemudian slash dan tambahkan bintang seperti ini. Nah, setelah itu add statement ya, kita pastikan bagian prinsipal, effect, action, resource, kondisi, dan itu sudah benar ya. Kita sudah tambahkan tanda bintang. Kemudian generate policy atau buat ya. Setelah itu copy kodenya. Nah, setelah di copy masuk ke ini copy di sini. Copy di add-nya di mana, buket polisi, paste saja. Setelah itu save. Nah, sudah berhasil ya, sukses. Kemudian refresh page ini harusnya menampilkan ini ya, berupa gambar ya. Nah, sudah berhasil.
saya akan screenshot terlebih dahulu ya. Ini copy ke sini. Nah, setelah itu masuk ke tugas kelima, yaitu enabling version on the paket S3 nih di bagian properti ya. Ke bagian properti, kemudian bagian buket versioning ini edit, kemudian ini diubah ke enable. Setelah itu save change atau simpan perubahan. Nah, setelah itu ini edit, buka file HTML yang ada di index.html file. Sini ya, sepertinya di sini. Oke, ini ya. Kemudian open with notepad. Setelah itu kita modifikasi atau modify di bagian ini ya. Kita ubah dari Aquamarine menjadi Gainsborough. Ini Ctrl F, kemudian bagian ini Aquamarine OBD power search. Ini ya, ini ubah menjadi Gainsborough. Kemudian yang bagian ini orange menjadi cornsile. Dan yang terakhir bagian ini ubah lagi menjadi Gainsborough. Kemudian Ctrl Save, atau bisa juga ke sini
kemudian save ya. Kemudian upload ya, upload di bagian sini ya, bagian objek, kemudian upload, add file. Sorry, saya akan screenshot terlebih dahulu ya bagian ini. Oke, kemudian add file. Ini di bagian indeks ya, 1035, ini harusnya sudah benar. Upload, kemudian checklist ya. Wait. Nah ini oke, kemudian upload ya. Upload. Oke, sudah berhasil mengupload ya. Nah, setelah itu close, masuk ke bagian objek, kemudian kita show version ya. Nah, ini sudah berhasil kita update ya, yang ini. Setelah itu kembali ke browser, jawab pertanyaan 2 ya. Kita diminta untuk menjawab pertanyaan kedua. Ini jawabannya adalah multifaktor autentikasi. Oke, sudah betul. Kemudian kembali lagi ke sini, ke bagian manajemen ya. Bagian manajemen. Kemudian ini create life cycle rule. Nah, kemudian in the role of previous version. Sini kita buat nama role ya. Nama role adalah after 30 days. Kemudian buat apply. Kemudian life cycle rule actionnya ini transaction
Kemudian days after object creation adalah 30 hari ya, 30 hari. Dan create role. Oke, sebelumnya saya izin screenshot terlebih dahulu ya. Oke, setelah itu ke bagian ini, Amazon yang USS tuh, kemudian buat buket ya, Ohio ini. Setelah itu ke general purpose, ke Amazon sini, ke Amazon, kemudian create a bucket buat buket yang kedua ya. Nah, untuk nama bukitnya adalah sama seperti tadi, buket user bucket tree. Satu unchecklist, kemudian checklist ini, dan create bucket ya. Ini biarkan saja nih. Bagian bucket versioningnya di enable, kemudian create bucket. Ini kita tunggu ya sampai sudah berhasil. Kemudian ke bagian kesini ya, setelah itu akses bucket yang barusan kita buat. Setelah itu ke manajemen ya, bagian replication rules. Terus buat replication rulesnya, nah setelah itu masukkan role ID nya. Itu aplikasi name adalah replikasi Sion replication rule. Setelah itu ke
bagian source bucketnya ya. Nah ini source bucket ini di apply ya, apply, kemudian bucket name adalah ini source, ini adalah yang barusan saya buat ya, yang di sini. Kemudian close pad, setelah itu di bagian emerald-nya ini cari yang ini ya, keep rule. Itu sudah, tinggal save. Tapi sebelumnya saya akan screenshot terlebih dahulu application rule. Oke, setelah itu edit file HTML lah yang bagian ini ya, menjadi orange. Kemudian simpan kembali. Nah setelah itu ke bagian ini ya, ke bagian sini. Wait, kita tunggu sampai adanya. Nah kemudian upload. File index HTML yang tadi ya, ini add file, ini terbaru, upload, foldernya juga. Kemudian folder CSS juga ya. Ini checklist semua. Kemudian upload. Nah ini saya izin pause terlebih dahulu karena ini memakan waktu yang cukup lama. Oke, di sini saya sudah berhasil mengupload ini ya, semua file mulai dari CSS, kemudian file image dan juga file dari index.html. Langkah selanjutnya adalah konfirmasi perubahan. Nah, perubahannya adalah seperti ini. Saya sudah terlebih dahulu. Bagian sini ya perubahannya. Oke. Nah, setelah itu
akan buat terlebih dahulu. Sudah. Setelah itu jawab question yang keempat ya. Pertanyaan yang keempat, was the version that you just delete from your source bucket also delete from your destination bucket ini? Jawabannya adalah no.